Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya. Kita berdoa dulu sebelum belajar ya, yang akan dipandu oleh KM kita ya. Dipersilahkan untuk KM memimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati dan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih untuk Ahmad yang telah memimpin doa dan menyiapkan teman-temannya untuk siap belajar. Nah, untuk selanjutnya kita cek kehadirannya ya. Coba yang pertama, Ahmad Ferdiansyah. Hadir Ibu. Hah, meni ganteng gitu. Oke, selanjutnya ya. Semangat, wis. Bagus, semangat, bagus. Iya, siap Ahmad. Oke, selanjutnya Hairunisa. Hadir Ibu. Halo Hairunisa, wah cantik sekali. Sudah mandi, bagus. Ya. Selanjutnya Fauzia Mulia Fitriani. Hadir Ibu. Aduh, sarangnya. Iya, Ibu juga sarangnya itu. Ini ya. Selanjutnya Karina Oktavianti. Hadir Ibu. Penuh dengan cheerful ya. Aduh, semangat. Bagus. Selanjutnya Naila Nadia Nafia Tuzahra. Aduh, panjang sekali namanya. Hadir Ibu. Iya, alhamdulillah. Semangat ih, seneng ih. Selanjutnya Salma Aulia Salsabila. Hadir Ibu. Hadir. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk belajar ya. Masih penasaran Kak materi kali ini kita akan belajar apa? Coba kita lihat yang akan Ibu share. Terlihat? Iya, siap. Sifat-sifat cahaya gitu. Untuk sifat-sifat cahaya ini kita belajar pasti ada tujuannya. Yang pertama diharapkan adik-adik dapat mengetahui beberapa sifat-sifat cahaya berdasarkan alat dan bahan percobaan. Yang kedua, diharapkan adik-adik dapat menjelaskan kembali gitu tentang sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang ketiga, seperti biasa, setelah belajar harus membuat resume gitu ya, adik-adik membuat resume tentang sifat-sifat cahaya agar lebih paham dan lebih mengingatnya kembali. Untuk sifat-sifat cahaya ini ada apa saja ya? Nah, sifat-sifat cahaya ini dapat kita ketahui dengan eksperimen sederhana yang dilakukan di rumah gitu. Penasaran kan? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, lihat ya. Diharapkan anak-anakku tetap semangat dan ketika ada yang ingin menjawab, ingin bertanya, mohon untuk bilang, saya Bu Ahmad ingin menjawab, saya Bu Salma ingin bertanya, seperti itu ya, biasakan. Oke, kita mulai saja. Halo teman-teman. Nah, di sini saya telah menyediakan 4 buah styrofoam. Nah, ketiga styrofoam ini sudah saya beri lubang seperti ini. Dan satu tidak. Oke, langkah yang pertama yaitu kita susun styrofoam secara sejajar. Apabila sudah sejajar, langkah yang kedua yaitu kita perlu menyediakan sebuah senter. Selanjutnya langkahnya itu seperti ini teman-teman. Kita hanya perlu menghadapkan senter yang kita pegang kepada lubang styrofoam yang pertama. Nah, cukup mudah kan? Nah, hanya seperti ini. Bisa kita lihat bahwa lampu senter yang saya arahkan ke styrofoam yang pertama itu bisa melewati styrofoam yang pertama, kedua, dan ketiga sehingga cahayanya berada pada styrofoam yang keempat. Nah, percobaan yang kedua, coba kalau kita geserkan styrofoam yang kedua.
kita geserkan styrofoam yang kedua, maka cahaya pada lampu HP saya tidak dapat merambat lurus sehingga cahaya itu tidak sampai kepada styrofoam yang keempat. Nah, percobaan pertama ada yang tahu kenapa cahaya tidak sampai ke styrofoam 4? Ada yang mau mencoba menjawab? Styrofoam 1, 2, 3, 4 disejajarkan. Nah, ketika styrofoam kedua ditarik, tidak sampai cahayanya ke styrofoam 4. Bu, boleh? Menurut saya, kembali lagi dari sifat-sifat cahaya, bahwa dari percobaan pertama ini, cahaya itu dapat merambat lurus. Nah, akan tetapi pada saat percobaan yang dilakukan oleh Bapak Ahmad tersebut, tadi kan styrofoam yang kedua itu ditarik sehingga memblok atau menghalangi cahaya menghalangi lubang dari styrofoam yang ketiga, Bu, sehingga cahaya tersebut tidak dapat masuk dan merambat lurus ke cahaya yang keempat. Seperti itu, Bu. Betul sekali. Untuk percobaan yang kali ini, kenapa tidak sampai ke styrofoam 4? Karena terblok ya, atau terhalangi gitu ya, sehingga tidak sampai ke styrofoam 4. Sehingga dapat disimpulkan untuk percobaan pertama ini, sifat cahaya bersifat merambat lurus. Sekali lagi, sama-sama ya kita sebutkan. Untuk percobaan pertama, sifat cahaya Merambat lurus, Ibu. merambat lurus. Ya, betul sekali. Diingat ya. Pasti penasaran kan percobaan selanjutnya? Kita lanjut ke percobaan kedua. Pertama-tama kita siapkan bahannya. Sudah ada pensil, gelas, lalu air. Lalu yang kedua, masukkan air ke dalam gelas cukupnya. Lalu masukkan pensil ke dalam air yang sudah kita tuangkan. Lalu kita amati. Nah, terlihat kan pensil yang di dalam air terlihat bengkok atau terlihat seperti patah. Ada yang bisa jawab? Kenapa ketika pensil dimasukkan ke dalam air terlihat patah? Wih, boleh. Dedek Karina, silahkan. Ya, Ibu. Menurut Karin, pensilnya itu patah saat di dalam air karena sifat cahayanya itu dia bisa dibiaskan. Wah, bisa dibiaskan katanya. Oke, sebelum Ibu menjawab, ada yang mau menambahkan lagi? Ibu mau izin menjawab. Oh, boleh sekali, Hairunisa. Silahkan. Terlihat patah karena sinar matahari yang datang dibelokkan ketika mendekati garis. Oke, medium di luar, di atas, itu udara ya, yang di atas. Terus yang di bawahnya mediumnya itu air. Jadi kedua medium ini itu berbeda sehingga patah gitu. Yang disebutkan oleh Hairunisa tadi kenapa? Boleh disebutkan lagi? Cahaya datang, lalu dibelokkan menuju garis normal, sehingga tampak terlihat seperti patah. Betul sekali. Dari percobaan kedua ini dapat disimpulkan, dan tadi sempat disebut ya oleh Karina, dibiaskan? Tidak ya, Bu? Nah, betul sekali. Untuk percobaan kedua ini, kita mendapatkan sifat-sifat cahaya, yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Coba sebutkan tadi sifat cahaya yang percobaan kedua apa? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Ada yang masih ingat tadi percobaan pertama apa? Cahaya dapat merambat merambat lurus, Ibu. Yang kedua? Cahaya dapat dibiaskan. Iya. Alhamdulillah sejauh ini sudah mengingat ya. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Nah, sebelumnya kita siapkan alat dan bahan. Itu ada senter, terus ada cermin, dan ada juga kertas HVS. Nah, yang selanjutnya kita persiapkan alat dan bahan tadi, dan kita susun. Di sini ada kertas HVS, di sini ada cermin, dan di sini ada lampu senter. Nah, kita matikan lampunya. Nah, lalu kita nyalakan lampu senternya. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Dan kita hadapkan ke cermin. Lalu kita posisikan sedikit ke bawah seperti ini. Nah, coba kalian amati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pantul. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Oh, Fauziah, boleh. Silahkan. Tadi dijelaskan dalam video ini bahwa senter itu sebagai sumber cahayanya. Nah, ketika lampu dimatikan, itu senternya dinyalakan, kemudian dipantulkan ke dalam cermin. Nah, cermin ini kemudian memantulkan cahaya dari senter ke sudut yang lainnya. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Dari sifat cahaya percobaan ketiga ini, lihat di sini ada cahaya datang. Cahaya datang itu sumbernya dari mana? Dari senter. Kaca ini dapat memantulkan cahaya dan dipantulkan kepada kaca. Nah, sehingga percobaan ketiga ini kita dapat sifat cahaya ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Begitu anak-anak. Masih penasaran kan? Ada loh, ini percobaan yang paling mantap nih. Dan di sini saya menggunakan lihat. ada air yang sudah diberi warna makanan, ada air susu, ada air putih atau air mineral, ada kertas HPS, ada papan jalan, ada air mineral di dalam botol plastik, ada senter sebagai cahayanya. Yuk disimak video percobaan selanjutnya. Saya akan menggunakan sebuah gelas susu yang sebagai objek dan senter sebagai sumber cahaya. Nah, kita coba. Nah, untuk percobaan air susu, coba lihat, amati. Apakah cahayanya menembus? Coba. Sepenglihatan kalian ya. Tidak, Ibu. Oh, tidak. Tapi membentuk apa ya? Membentuk bayangan, Ibu. Ya, betul, bayangan. Nah, untuk air susu ini ternyata cahaya tidak dapat menembus ya, gitu. Tapi membentuk bayangan. Coba kita lihat percobaan selanjutnya. Percobaan ketiga ini saya menggunakan pewarna makanan yang telah dilakukan oleh air. Nah, yuk kita buktikan apakah cahaya bisa menembus pada warna makanan yang sudah dilakukan. Coba sepenglihatan kalian saja, anak-anakku. Lihat, untuk air yang berisi pewarna makanan, apakah menembus cahayanya? Tidak. Menembus. Ada yang tidak, ada yang menembus. Boleh, silakan berpendapat, tidak boleh takut salah. Untuk percobaan yang air berisi sirup ini, cahaya sedikit menembus dan sedikit setengahnya lagi membentuk bayangan seperti itu. Oke, lanjutkan. Dan saya menggunakan botol plastik yang terdapat air mineral di dalamnya. Yuk, apakah cahaya ini bisa menembus kepada botol plastik ini? Nah, coba lihat untuk botol plastik ini dengan berisi air bening, apakah menembus cahayanya? Menembus, Ibu. Menembus, Ibu. Ya, menembus jelas Menembus, ya, Ibu. terlihat seperti di tembok. Oke, lanjutkan. Dan kertas HPS. Yuk, kita coba. Untuk yang HVS ini, apakah menembus cahayanya? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tapi membentuk Ibu. apa ya? Bentuk bayangan. Untuk bayangan. Lanjutkan lagi. Selanjutnya, percobaan terakhir ada papan jalan. Nah, papan jalan ini biasa digunakan untuk ujian. Nah, apakah cahaya ini bisa menembus ke papan jalan? Oke, anak-anak, untuk percobaan terakhir kali ini menggunakan papan jalar atau papan dada yang biasa kalian gunakan untuk ujian. Ketika kita lihat ya, cahaya disorot kepada papan jalar, apakah menembus? Tidak. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, tapi ternyata membentuk bayangan. Dari percobaan yang disampaikan oleh Ibu Fauziah, tadi menggunakan air bening gitu ya, air putih, lalu air susu, air apa lagi ya? Air yang berisi perwarna, air putih di dalam botol, lalu ada HPS dan ada papan jalar. Dari percobaan ini, apakah ada yang tahu kita mendapatkan sifat cahaya apa ya gitu?
cahaya dapat menembus benda bening, bukan, Bu? Ada yang setuju dengan pendapat Ahmad? Setuju, Ibu. Setuju, Bu. Ya, betul. Untuk percobaan yang disampaikan oleh Ibu Fauzia ini ingin membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kita sudah mendapatkan beberapa sifat cahaya. Tadi ya, di sini ada mind map untuk kesimpulannya. Barangkali ada yang ingin membacanya. Barangkali Salma, boleh? Boleh, Ibu. Boleh, gitu. Membacanya dari yang sifat-sifat cahaya, Salma. Boleh? Ya. Ya. Sifat-sifat cahaya yaitu ada 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Contohnya, cahaya dari lampu senter. Yang kedua, pembiasan cahaya. Contohnya yaitu pensil yang tercelup ke dalam gelas, sebagian terlihat bengkok. Yang ketiga, penguraian cahaya. Contohnya, peristiwa terbentuknya pelangi. Yang keempat, pemantulan cahaya. Contohnya, di ruangan gelap, senter yang diarahkan ke cermin. Maka, cahaya tersebut memantul ke arah yang berlawanan. Dan yang terakhir yaitu cahaya menembus benda bening. Contohnya, air dapat dilihat dalam botol air. Iya, terima kasih Salma untuk menyebutkan sekaligus menyimpulkan ya dari percobaan 1 gitu sampai terakhir didapatkan bahwa sifat-sifat cahaya ini ada 5. Nah, untuk sifat-sifat cahaya ini ternyata dimanfaatkan oleh manusia yang memiliki pikiran yang cemerlang gitu ya. Nah, pemanfaatan sifat-sifat cahaya ini yang biasa kalian gunakan yaitu kamera gitu untuk berfoto gitu, lalu mata juga gitu ya membutuhkan cahaya sehingga kita dapat melihat dunia gitu. Ketika mati lampu, apakah kalian bisa melihat dunia? Tidak, Bu. Gelap. Gelap sekali ya. Nah, untuk bisa mendapatkan penglihatan kita melihat dunia ini, kita membutuhkan cahaya. Selanjutnya, loop, teleskop, mikroskop, perioskop, dan kaleidoskop gitu ya. Nah, untuk pemanfaatan sifat-sifat cahaya ini juga dimanfaatkan untuk kita agar lebih berhati-hati. Maksudnya apa ya? Coba kita lihat. Ada yang suka berenang? Suka, Bu. Siapa nih yang hobi berenang? Oh, tidak suka, Salma tidak suka. Saya Ibu suka. Iya, suka ya. Tapi di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit gitu ya. Ketika lihat kolam renang ini terlihatnya bagus, seperti dangkal gitu ya, jangan langsung nyebur gitu ya. Kenapa, ada yang tahu? Mungkin Salma bisa menyebutkan gitu, kayaknya ada pengalaman buruk gitu. Kenapa? Langsung nyebur ya langsung, kenapa? Boleh cerita, Salma? Atau memang tidak suka gitu? Aku nggak bisa berenang. Oh, tidak bisa. Oh, siapa tahu takut ada pengalaman buruk ya. Ada yang pernah tenggelam? Oh, pada enggak ya? Jago-jago ya. Ibu pernah tenggelam, anak-anak. Kenapa? Karena Ibu waktu kecil melihat kolam renang itu seperti dangkal gitu. Nyebur weh gitu ya. Tenggelam. Nah, di sini kita sudah tahu ya sifat-sifat cahaya gitu. Cahaya itu dapat dibiaskan gitu. Nah, dari sifat cahaya dapat dibiaskan ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari ketika melihat kolam renang ini seperti dangkal gitu ya, seperti deet gitu ya, Sundanya itu. Wah, ternyata ibu tenggelam untuk diselamatkan gitu ya. Jadi anak-anakku ketika di water park, ketika di kolam renang, jangan coba-coba gitu ya untuk renang nyebur kemana aja gitu. Oke? Siap? Laksanakan ya. Nah, ini dia. Ada di buku siswa kalian di halaman 8, tema 2 ya, mengenai laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya gitu. Di sini adik-adikku tidak usah melakukan percobaan lagi gitu ya, tapi tadi kan adik-adikku sudah melihat percobaan tadi ya. Yang pertama ada yang pakai apa? Yang pertama ada yang bisa menjawabkan pakai apa ya? Atau boleh unmute dulu? Percobaan pertama memakai apa? Ya, boleh Ahmad. Memakai styrofoam, Bu. Ya, dan senter. Dan memakai senter gitu ya. Yang kedua? Memakai gelas berisi air dengan pensil, Ibu. Ya, betul sekali. Yang ketiga apa?
Pakai kaca sama senter, Ibu. Nah, betul sekali. Yang keempat, ada banyak nih. Boleh? Pertama, pakai air mineral dalam gelas, terus air pewarna dalam gelas bening, kemudian air susu, kemudian air mineral dalam botol plastik, kertas HVS, papan jalar, Ibu. Ya, betul sekali. Terus tadi yang disebutkan oleh Salma sifat-sifat cahaya dari percobaan itu yang pertama apa, Salma? Yang pertama ada cahaya merambat lurus. Yang kedua ada pembiasan cahaya. Yang ketiga ada pemantulan cahaya. Yang keempat ada penguraian cahaya dan ada cahaya. Iya, betul sekali sifat-sifat cahaya yang disebutkan oleh Salma. Semuanya ingat semua ya perihal alat dan nama percobaannya tersebut. Jadi tinggal diisi saja ya. Betul ya, langsung ke kesimpulan. Oke, alhamdulillah selesai untuk pembelajaran sifat-sifat cahaya ini. Masih banyak sekali contohnya yang harus kalian pahami sifat-sifat cahaya ini gitu ya. Sudah paham ya mengenai tugas yang harus kalian kerjakan gitu ya untuk mengingat kembali itu resume kalian ya gitu. Isi saja, oke? Oke. Langsung saja kepada KM untuk memimpin doa setelah belajar. Boleh dipersilahkan KM Ahmad. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pembelajaran pada kali ini telah selesai. Nah, alangkah baiknya sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak sudah menyempatkan waktunya untuk belajar. Oke, boleh kita meninggalkan room meeting ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Semangat.